Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Nadia Nazarina Putri selaku moderator dalam presentasi kelompok 5 mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kajian di dua jurnal ilmiah dengan tema analisis dan optimalisasi generator pada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen kami yaitu Bapak Adi Nugraha, SPDMT, dan kami terdiri dari 5 anggota yaitu Amalia Ayu Lestari, Ruben William Pasaribu, Valentino Pahotan Simamora, Naila Fadila Azahra, dan saya sendiri Nadia Nazarina Putri. Baik, untuk memulai presentasi hari ini, mari kita dengarkan pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Naila Fadila Azahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, adapun latar belakang yaitu kebutuhan listrik terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Pemerintah menargetkan 23% energi baru terbarukan pada 2025. Energi angin menjadi salah satu sumber potensial NTB, Sulsel, dan NTT. Generator adalah komponen utama dalam PLTB, efisiensi dan stabilitas sistem sangat dipengaruhi oleh desain dan jenis generator. Next. Adapun landasan teorinya, generator merupakan alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Salah satu jenis generator yang banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu adalah permanen magnet sinkronus generator atau PMSG. PMSG menggunakan magnet permanen sebagai sumber medan magnet, sehingga tidak memerlukan arus eksitasi eksternal. Keunggulannya adalah efisiensi tinggi, ukuran lebih ringkas, serta mampu bekerja pada kecepatan putar rendah. Next. Kestabilan sistem tenaga listrik dilihat dari kemampuannya menjaga frekuensi dan tegangan tetap konstan ketika terjadi perubahan beban. Oleh karena itu, pemilihan jenis dan desain generator sangat berpengaruh terhadap efisiensi serta stabilitas sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Oke, untuk yang pertama, untuk jurnal yang pertama yaitu pengaruh ketebalan magnet rotor terhadap back EMF dan efisiensi PMSG 12S8P yang ditulis oleh Ida Bagus Ferry Citarasa dan Ida Ayu Sri Adiani. Oke, dalam penelitian ini itu menggunakan software bernama Magnet Infolytica 7.5 yang dimana software ini tuh dirancang untuk pemodelan 3 dimensi yang dapat memecahkan masalah elektromagnetik seperti medan magnet statis, medan varising, dan arus eddy. Oke, ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan yang dimana untuk simulasi back EMF kombinasi bentuk PMSG 12S8P yang dimana berdasarkan tebal magnet di sini variasinya dari 1 mili hingga 7 mili, bisa dilihat nilai back EMF-nya itu semakin besar gitu eh, dengan bertambahnya tebal magnet juga. Terus untuk posisi kutubnya ini perubahannya itu tidak mempengaruhi apapun untuk nilai IMF-nya. Terus perhitungan nilai efisiensinya eh, dengan menambahkan ketebalan magnet itu efisiensinya juga ikut bertambah. Serta untuk posisi kutub magnet di ini perubahannya tidak mempengaruhi efisiensi generator. Nah, ini merupakan hasil akhir untuk menghitung efisiensi PLTB di NTB. Yang dimana untuk rumus perhitungan efisiensinya itu ya itu efisiensi bilah dikali efisiensi generator dikali efisiensi transmisi dikali efisiensi controller, yang dimana hasil akhirnya itu 21,89%. Untuk analisisnya yang dimana menunjukkan bahwa semakin tebal magnet yang digunakan pada rotor, semakin tinggi pula nilai back EMF serta daya dan tegangan keluaran yang dihasilkan. Efisiensi generator ini juga akan meningkat, yang dimana pada ketebalan magnet 1 mm itu 73%, terus pas ketebalan 7 mm menjadi 81%. Untuk perubahan posisi kutub, tadi bisa dilihat tidak ada pengaruh yang berarti
terhadap efisiensi karena tidak mempengaruhi besar fluks magnet per fasa. Oke. Di sini ada pun kesimpulan dari hasil jurnal 1, yaitu berdasarkan hasil penelitian, ketebalan magnet pada rotor ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja generator. Di mana jika semakin tebal magnet yang digunakan, maka akan semakin kuat pula flux magnet yang terbentuk di dalam generator. Kekuatan flux magnet ini sangatlah berperan penting karena dapat meningkatkan nilai back EMF, tegangan keluaran, dan akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi keseluruhan sistem. Di mana dengan kata lain, ketika rotor didesain menggunakan magnet yang lebih tebal, maka performa generator akan menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, desain rotor dengan magnet tebal sangatlah direkomendasikan untuk diterapkan pada pembangkit listrik tenaga bayu, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi kecepatan angin yang cukup besar. Peningkatan efisiensi ini diharapkan bisa membantu untuk memaksimalkan pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi terbarukan di daerah tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian yang diambil dari jurnal kedua. Dengan judul jurnal yaitu Studi Optimalisasi Kinerja PLTB melalui pemilihan tipe generator terhadap stabilitas sistem tenaga listrik. Nah, di mana metode penelitian ini menggunakan 3 jenis generator yang berbeda, yaitu generator pertama, Squirrel Cage Induction Generator atau SCIG, yang merupakan tipe generator yang paling dasar yang dapat beroperasi pada kecepatan tetap. Nah, sementara kelemahannya itu kontrol daya aktif dan reaktif yang sangat buruk. Lalu tipe kedua yaitu Wood Rotor Induction Generator atau WRIG, yang merupakan jenis generator yang lebih canggih karena dapat beroperasi pada kecepatan yang bervariasi menggunakan variable speed. Namun, kelemahannya terdapat pada kerugian daya yang sangat besar karena adanya tahanan pada rotor. Lalu, generator ketiga yaitu Permanent Magnet Synchronous Generator atau PMSG, yang merupakan tipe generator paling modern dan efisiensi. Nah, di mana generator ini menggunakan magnet permanen dan dapat beroperasi dengan rentang kecepatan yang sangat luas, serta memiliki kontrol daya aktif dan reaktif yang sangat baik, sehingga dapat terhubung dengan baik ke jaringan melalui konverter. Nah, dari ketiga jenis generator tersebut, digunakan metode penelitian dengan perangkat lunak Dixion Power Factory 15.1.7 sebagai aplikasi mensimulasikan sistem tenaga listrik subbangsa. Nah, ketiga jenis generator ini akan diuji untuk kedua parameter utama, yaitu kestabilan frekuensi dan tegangan sistem. Boleh di next. Nah, berikut merupakan tabel hasil dari penelitian ketiga jenis generator, di mana tabel 1 merupakan parameter utama yang diuji, yaitu tabel stabilitas frekuensi. Dapat dilihat bahwa nilai frekuensi yang paling kecil didapatkan dari jenis generator PMSG, sehingga dapat dengan nilai rata-rata 2 detik, sementara nilai rata-rata dari jenis lainnya 20 detik ke atas. Nah, dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa generator tipe permanen magnet sinkronus atau PMSG merupakan tipe generator yang terbaik yang memiliki kecepatan menstabilkan frekuensi hanya dalam kurang waktu 2 detik dan tidak menyebabkan perubahan tegangan yang signifikan. Lalu, tabel kedua merupakan contoh dari penilaian parameter kedua, yaitu stabilitas tegangan dari generator WRIG dengan keadaan tegangan yang berubah dari input dan kembali normal memiliki rentang waktu di atas 5 detik. Boleh next. Nah, sementara tabel ketiga merupakan tabel hasil stabilitas tegangan dari SCIG, di mana tegangan berubah saat terkena interkoneksi, sehingga memerlukan waktu steady state sebesar lebih dari 6 detik dan yang paling besar sekitar 30 detik. Lalu tabel keempat merupakan parameter stabilitas tegangan dari PMSG atau Permanent Magnet Synchronous. Dapat dilihat tidak terdapat waktu steady state karena tegangan sebelum dan sesudah terjadinya interkoneksi memiliki nilai yang sama sehingga tidak ada perubahan tegangan. Boleh di next.
Nah, hasil analisis dari percobaan yang telah dilakukan yaitu menunjukkan bahwa generator dengan tipe permanen magnet sinkronus generator atau PMSG memiliki performa yang paling stabil dibandingkan dengan tipe SCIG dan WRIG, di mana PMSG mampu mencapai kondisi steady state paling cepat, yaitu di antara 2,10 hingga 2,15 detik untuk stabilisasi frekuensi, sementara tipe SCIG dan WRG membutuhkan waktu yang lebih lama, serta memerlukan daya reaktif yang besar. Nah, selain tujuannya untuk membandingkan ketiga generator itu untuk parameter stabilitas tegangan dan frekuensi, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan penerapan PLTB yang tersebar luas di beberapa wilayah dengan meningkatkan kestabilan sistem sehingga setiap pembangkit saling mengkompensasi perbedaan kecepatan angin di wilayahnya masing-masing. Nah, dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa jenis generator yang paling baik untuk menjaga kestabilan sistem tenaga listrik yaitu PMSG, yaitu Permanent Magnet Synchronous Generator, di mana jenis generator ini memiliki kemampuan pengendalian daya aktif dan reaktif yang sangat baik, sehingga bisa menjaga kestabilan frekuensi dan tegangan bahkan saat terjadi perubahan beban atau gangguan pada sistem. Dengan keunggulan ini, maka PMSG ini dinilai paling cocok digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu, baik untuk skala besar maupun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Next. Nah, di sini ada pun analisis gabungan dari kedua jurnal ini, yaitu dari kedua jurnal yang kita bahas, keduanya sama-sama meneliti penggunaan permanen magnet sinkronus generator pada sistem pembangkit listrik tenaga bayu. Bedanya jurnal pertama itu lebih menekankan pada desain generator, yaitu bagaimana ketebalan magnet rotor dapat mempengaruhi besarnya flux magnet dan akhirnya meningkatkan efisiensi generator. Sedangkan pada jurnal yang kedua ini lebih fokus pada stabilitas sistem tenaga listrik, di mana PMSG ini terbukti untuk mampu menjaga kestabilan frekuensi dan tegangan bahkan saat terjadi perubahan beban atau gangguan pada sistem. Next. Oke, baik. Di sini terdapat kesimpulan gabungan. Berdasarkan hasil pembahasan, kedua jurnal tersebut sama-sama menunjukkan bahwa permanen magnet sinkronus generator atau PMSG merupakan jenis generator yang paling unggul untuk diterapkan pada sistem pembangkit listrik tenaga bayu. Dari sisi desain dan efisiensi, penelitian pertama membuktikan bahwa peningkatan ketebalan magnet rotor mampu meningkatkan nilai flux magnetik, tegangan keluaran, serta efisiensi energi. Sementara dari sisi stabilitas sistem tenaga, penelitian kedua menunjukkan bahwa PMSG memiliki waktu steady state paling cepat dan kontrol daya aktif serta reaktif yang lebih baik dibandingkan tipe generator lainnya seperti SCIG dan WRIG. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PMSG adalah tipe generator yang paling efisien, stabil, dan cocok untuk sistem PLTB di Indonesia, terutama dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan. Next. Nah, jadi di dapur ini kita menggunakan dua sumber jurnal. Yang pertama dari jurnal di Elektrika, karya Ida Bagus Ferry Citarsa dan Ida Ayu Sri Anyani. Sedangkan sumber kedua berasal dari jurnal Eksitasi, eh, karya oleh Muhammad Fadli Nur, Indah Cairah Gunadin, dan Zainab Muslimin. Oke, terakhir. Kami berharap hasil presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai penerapan teknologi generator dalam mendukung pembangunan energi hijau di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya dan kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.